Halo, selamat sore teman-teman. Apa kabar semua? Selamat datang di channel ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu mendukung channel saya. Apalagi yang sudah selalu komen ataupun pokoknya support. Terima kasih banyak. Jadi kali ini saya akan menjelaskan secara singkat kapan di sini teman-teman harus memulai pemeriksaan inisial awal untuk infertilitas ya. Di sini banyak sekali teman-teman yang menanyakan ya, ada yang kecepatan, ada yang terlambat, tetapi secara umum di sini banyak teman-teman yang sudah tahu definisinya bahwa kalau misalnya infertilitas itu adalah di mana teman-teman sudah berusaha untuk mempunyai anak dalam waktu 1 tahun tapi nggak berhasil ya. Dan juga di sini ya dalam senggama, maksudnya dalam senggama hubungan seksual itu tidak ada proteksi, tidak menggunakan kondom ataupun ada KB yang lain ya, tentulah ya tidak punya, nggak pakai minum pil KB begitu kan ya, kan mau punya anak. Jadi misalkan kalau teman-teman awal nikah karena urusan kerja atau segala macam nggak bisa hamil begitu kan ya, karena menggunakan masih senggama terputus dulu, kondom ataupun yang lain selama beberapa bulan, ya itu nggak termasuk ya, karena batasan ini adalah 1 tahun. Nah, itu batasan secara umum yang teman-teman ketahui ya. Yang dipertanyakan adalah kapan kita harus segera memulai pemeriksaan inisial infertilitas ini. Inisialnya awal, kapan kita mulai coba? Apakah harus tunggu 1 tahun dulu? Teman-teman yang lain itu dulu ada yang ngomong, "Dok, menurut WHO itu 2 tahun, kita tunggu aja sampai 2 tahun. Nah, ada juga, ini kok setahun, yang dipakai yang mana? Kita menggunakan batasan 1 tahun. Ya, kenapa ini 1 tahun? Karena memang kalau misalnya dalam waktu 2 tahun, ya setahun aja udah lama ya, apalagi 2 tahun. Kalau misalnya memang ada permasalahan, akan jauh lebih bagus kita mengetahui ini di awal. Ya, apakah batasannya setahun? Ya ini, saya sebutin kalau misalnya yang lebih cepat lagi kita mesti kapan kita ngecek. Yang pertama itu adalah kalau misalnya teman-teman mempunyai umur di atas 35 tahun. Karena pada saat ini sudah sangat jelas buktinya bahwa untuk wanita yang di atas 35 tahun itu terjadi penurunan angka fertilitas ini. Dan juga mungkin pengaruh juga di waktu timingnya untuk implantasi itu menjadi lebih panjang. Ini memungkinkan teman-teman akan menjadi sulit hamil apabila teman-teman sudah di atas 35 tahun. Dan pada saat ini, ya teman-teman yang udah 35 tahun itu ya tidak perlu nunggu setahun, 6 bulan saja. Teman-teman sudah misalnya, teman-teman sudah 36, 37 gitu kan ya, mau 6 bulan nggak hamil, teman-teman harus segera ngecek. Ya dibantulah untuk segera membuat kalau misalnya mau program hamil, segera program hamil. Jangan sampai ini teman-teman fungsi ovarinya akan jauh lebih menurun kalau menunggu lagi ya, kita coba alami. Ada tuh ya kan ya, kita coba alami aja. Sebenarnya banyak sekali di sini teman-teman yang mau mencoba alami ya bukan karena nggak punya uang ya, karena mungkin ada ya malas aja ngecek, mau dicoba dulu, atau ada perasaan takut begitu kan ya, itu ada. Tapi nggak ada salahnya teman-teman tuh harus segera cek awal lah ya. Bukan masalah duit kadang-kadang gitu kan ya, memang juga kalau misalnya mau punya anak ya kadang-kadang ya nggak di cover BPJS begitu. Nah, bisa nggak lebih cepat dari 6 bulan dok kita ngecek awal-awal? Bisa, dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang pertama adalah apabila teman-teman punya haid tidak teratur. Ingat, teman-teman punya haid itu nggak teratur. Sudah ada teman-teman sering dengar gimana caranya mau hamil kalau haidnya tidak teratur. Misalnya dapatnya 3 bulan sekali, 2 bulan, ya kadang-kadang yang 2 bulan masih bisa ya beruntung untuk bisa hamil begitu kan ya. Ya kalau misalnya nunggunya lama, ataupun kadang-kadang mungkin nggak dapat haid cukup lama, 4 bulan, 3 bulan lebih gitu ya. Nah itu teman-teman harus segera cek. Ya nggak mungkin dalam waktu setahun ini teman-teman cuma haid 3 atau 4 kali, ya gimana? Dalam waktu senggama itu aja kan kita kemungkinannya itu cuma 20% untuk bisa hamil ya kan ya. Ya kalau misalnya lebih muda bisa di bawah lagi, bisa mungkin lebih bagus lah begitu.
Yang kedua adalah kalau misalnya teman-teman pernah mempunyai infeksi rahim, pernah ataupun kita agak curiga begitu ya, infeksi rahim atau tuba. Biasanya itu kalau teman-teman dengar adalah namanya PID begitu kan ya, keputihan ya, ataupun teman-teman pernah mempunyai penyakit yang keputihannya bernanah ataupun macam-macam yang perutnya sampai nyeri sekali. Nah itu teman-teman harus segera cek ya. Ya jadi di sini teman-teman bisa tahu apakah dulu misalnya infeksi saya itu bisa menyebabkan tuba saya jadi tersumbat, ataupun ya mungkin ada ya kurang beruntung diangkat ya, misalnya teman-teman kan ada yang sudah ada nanah di dalam, mungkin sudah saatnya untuk dokter operasi, waktu itu ya sudah diangkat, itu ya kurang beruntung ya. Tetapi yang memang hanya dengan obat saja teman-teman sudah sembuh ya, ini teman-teman harus segera cek, jangan sampai infeksi yang dulu ternyata ini menghambat salurannya, penyumbatan ya kan. Nah kalau misalnya tahu dari awal kan teman-teman nggak akan nunggu sampai 10 tahun oh ternyata tuba saya sumbat begitu kan. Kondisi lainnya adalah mengenai endometriosis. Nah ini dia ya, ini banyak sekali saya sudah ketemu teman-teman mempunyai kista coklat atau yang namanya endometriosis. Itu apalagi sudah menjadi stage-nya tuh mungkin diukur stage 3 atau stage 4, atau bahkan dulu pernah dioperasi ternyata kistanya tuh kista coklat begitu. Apapun itulah yang ada hubungannya dengan endometriosis, ini teman-teman harus segera ke dokter. Kenapa? Karena pada posisi yang endometriosis ini, itu endometriosis itu sebenarnya dalam berkembang dia tuh memakan sel-sel kita juga ya, sel-sel ovari juga. Jadi biasanya untuk teman-teman yang mendapatkan mempunyai kista endometriosis, apalagi yang endometriosisnya 3 atau 4, ataupun baru ketemu misalnya ya belum pernah dioperasi gitu kan ya, ini masih cukup beruntung kalau misalnya kita mengecek untuk ovarian reserve-nya itu sel-sel telurnya yang secara tidak langsung itu masih cukup tinggi, misalnya masih di atas 1, 2 begitu kan, yang jarang ya, karena banyak sekali yang teman-teman ini pada saat ditemukan ini kadar untuk telurnya itu rendah, kesuburannya itu rendah ya. Dan pada saat ini teman-teman jangan main-main ya, teman-teman harus perhatikan ini ke dokter infertilitas, apakah mau nanti langsung IVF atau bagaimana, karena seiring dengan berjalannya endometriosis ini akan kembali lagi, akan ada lagi, dan itu akan memakan sel-sel telur yang sehat. Ataupun juga kalau misalnya sudah ada permasalahan di sperma, teman-teman nikah gitu kan ya, oh yang ini sempat nggak punya anak atau gimana, harus segera cek. Nah jadi semoga di sini teman-teman bisa cukup jelas ya. Memang 1 tahun itu adalah batasan secara umum, tetapi kalau udah nonton video saya ya teman-teman harus tahu itu kan umum, punya saya lebih dalam, bisa lebih cepat, bisa kondisi yang tadi saya sebut ya. Nah semoga di sini teman-teman bisa jelas. Akhir kata, saya Dr. Hartono, saya mengucapkan terima kasih.